Halo, balik lagi dengan gue. Kali ini gue mau cerita pengalaman gue diet garam selama 13 hari. Oke, gue itu nyobain diet ini pertama kali mungkin dari 2011 kali, udah lama banget. Nah, terakhir gue nyobain diet ini itu tahun lalu. Itu waktu berat gue 120 turun ke 113 selama 13 hari. Nah, gue tahu diet ini sebenarnya dari adik sendiri kayaknya pertama kali. Nah, terus akhirnya gue nyari dan gue cobain sendiri. Di video ini gue sebenarnya pengen bahas pengalaman gue ngejalanin diet ini selama 13 hari. Terus pengen sharing juga apa sih rasanya diet garam ini dan perubahan apa yang gue dapetin di akhir ngejalanin diet. Nah, jadi diet garam itu tuh diet selama 13 hari tidak ada konsumsi garam sama sekali, nggak boleh. Terus ada beberapa aturan yang dikeluarkan, pantangan-pantangan atau syarat-syarat ngejalanin diet ini. Pertama itu adalah hari minum harus 18 gelas air putih. Daging bistik itu digoreng hanya dengan unsalted butter, Danish butter, dan atau minyak jagung. Nah, ini antara pilihan ketiga lah, tiga pilihan tadi. Terus sayuran itu satu ikat. Kalau bayam itu satu ikat biasanya. Terus nggak boleh direbus kelamaan dan tidak boleh pakai garam. Kalau selada itu harus dimakan mentah. Terus makan malam terakhir itu jam 6. Air putih boleh diminum kapan aja. Terus nggak boleh minum gula, nggak boleh minum minuman botol apa segala macam, hanya boleh air putih. Terus akan sering buang air kecil dan akan jarang buang air besar. Pantangan atau syarat-syarat untuk menjalani diet ini. Menunya Nah, itu adalah menu dari si diet garam ini yang sebenarnya udah banyak banget beredar di internet. Gua pun dapat menu ini dari internet sebenarnya. Bisa kalian coba cari sendiri. Jadi, alasan gue bikin video ini sebenarnya gue pengen cerita kan gimana sih rasanya diet garam, dan gue pribadi sebenarnya tidak menyarankan karena pertama ini tuh diet instan, termasuk diet instan. Yang kedua, efek negatifnya sebenarnya lumayan banyak di gua, nanti gua ceritain. Nah, cuma balik lagi ke kalian mau ngejalanin diet ini atau enggak itu terserah, karena kan kalian yang mutusin sendiri. Nah, cuman gua akan ceritain gimana sih rasanya diet ini dan apa sih efek setelahnya setelah ngejalanin diet ini. Nah, jadi gue mau cerita nih pengalaman diet garam selama 13 hari ini. Oke, pertama alasan gue kenapa menjalankan kembali diet ini. Jadi tahun lalu itu gue sempat cedera dan gak bisa olahraga dulu. Jadi dokter itu bilang harus stop olahraga. Akhirnya agak drop nih, agak semangatnya lagi turun. Nah, akhirnya gue memutuskan kayaknya harus ngambil diet yang instan untuk ngebantu mental dan sebenarnya untuk balik lagi ke pengurangan atau ngontrol nafsu makan lagi. Jadi alasannya sebenarnya untuk itu sih, untuk ngeboost semangat lagi sebenarnya. Emang sebenarnya kalau gue lihat sekarang sih kayaknya kurang tepat sih pendekatannya. Cuman itulah alasan kenapa gue jalanin diet ini lagi. Nah, jadi sebenarnya yang gue jalankan itu, yang gue alamin tuh sebenarnya lemes ya. Pertama tuh lemes banget badannya, agak susah mikir sebenarnya karena kan nggak ada garam, jadi asupan nutrisi sangat minim sekali. Terus malamnya itu gue susah tidur, sebenarnya nggak bisa tidur karena yang gue pikirin tuh sebenarnya cuman makan. Yang gue kebayang tuh makan terus sebenarnya, jadi itu ngeganggu konsentrasi juga karena tiap harinya yang gue pikirin cuman tiap jam makan sama makanan apa yang akan gue bisa makan setelah hari ke-13. Jadi secara mental sih sebenarnya udah nggak bener sih kebentuknya. Nah itu tapi balik lagi ke kalian, itu yang gue rasain sih, tiap orang bisa beda-beda. Nah
terus pipis itu lumayan sering sih karena kan banyak minum air putih akhirnya, karena kalau lagi lapar atau lagi kepengen makan ngunyah itu jadinya minum air putih. Jadi buang air kecilnya tuh sering banget, cuman buang air besarnya bisa jadi 2 hari sekali. Jadinya jarang banget dan keluarnya juga nggak banyak sebenarnya. Nah itu yang gue rasain. Nah terus setelah diet turun berat berapa nih? Gue turun 7 kilo selama 13 hari. Dengan ngeliat 7 kilo turun tuh sebenarnya happy lagi sih. Cuman setelah itu setelah diet makannya kembali normal, walaupun porsi nggak balik besar lagi, udah mulai porsinya udah mulai berkurang. Itu berat balik lagi sebenarnya. Jadi 120 ke 114 itu kan 13 hari turun 7 kilo. Nah setelah seminggu, setelah beberapa hari makan normal, sebenarnya beratnya balik lagi ke 119 120. Jadi sebenarnya kalau gue cari-cari lagi, ini kemungkinan besar loh ya. Sebenarnya gue juga harus ngobrol dengan dokter diet atau ahli gizi sebenarnya untuk mengkonfirm ini, konfirmasi cerita ini. Cuma sebenarnya kalau gue cari lagi infonya, kemungkinan itu yang turun adalah berat air, karena garam itu kan ngikat air ya, setahu gue. Jadi ketika kita nggak pakai air, ketika kita makan nggak pakai garam, kemungkinan berat yang turun itu mungkin tidak adanya air yang diikat ke dalam tubuh. Akhirnya yang turun kemungkinan berat air nih, kemungkinan. Nah yang kedua, kemungkinan itu berat otot yang turun, massa otot. Jadi belum tentu lemak yang turun sebenarnya. Ini gue juga ragu sih sebenarnya kebenaran kalau berat lemak yang turun. Cuma yang gue rasain adalah ketika turun 7 kilo 2-3 hari makan normal itu berat balik lagi sebenarnya. Secara angka loh ya. Kalau secara kondisi tubuh sih nggak sebesar 120 dulu, cuman memang tidak sekecil 114 juga. Jadi mungkin di badan itu mungkin agak membesar sedikit juga. Cuman intinya itu langsung naik berat badan. Jadi kalau kalian ngejar nurunin berat badan secara instan, diet garam sih sebenarnya sejak kalian balik lagi normal makan, itu balik lagi. Karena kalau dilihat dari menunya bisa jadi per hari itu 1000 atau kurang dari 1000 kalori. Jadi kan sebenarnya intinya ngejalanin diet ini kan defisit kalori yang agak berlebihan sebenarnya. Cuman masuk kalori 1000 kalori kan itu sedikit banget. Makanya ketika balik normal, balik lagi beratnya. Nah jadi sebenarnya itu pengalaman gue ngejalanin diet garam 13 hari. Bukan mayo ya, nggak tahu ya, kayaknya mayo beda lagi deh. Nah ini diet garam 13 hari yang menunya seperti yang gue ceritain tadi. Perasaan konstan yang gue rasain itu sebenarnya lemes, kelaparan sepanjang waktu, dan jadinya agak susah tidur. Nah itu sih yang gue jalanin. Dan kalau gue lihat lagi dari sekarang ke masa itu, sebenarnya pendekatan yang kurang tepat buat gue, karena sebenarnya kan tidak jangka panjang sebenarnya dietnya. Nah, tapi balik lagi ke kalian, gue pengen cerita dari perspektif orang yang ngejalanin nih gitu. Jadi keputusannya balik lagi ke kalian mau nyobain atau enggak. Cuman siap-siap dengan segala konsekuensinya. Gue sih menyarankan hidup sehat, mulai dengan porsi atau cerita-cerita yang udah pernah gue sampaikan sebelumnya. Karena sebenarnya pendekatan yang jangka panjang itu sebenarnya lebih baik sih ujung-ujungnya daripada yang instan. Cuman gue pun pernah ngejalanin, gue penasaran, gue juga pernah ada di posisi kayak pengen turun berat badan dengan cepat. Akhirnya ya gue jalanin lah. Cuman gue pengen cerita bahwa sebenarnya banyak downside-nya sih buat gue ya. Cuman nggak tahu deh buat kalian. Cuman ya mudah-mudahan dari video ini ada manfaat lagi, ada informasi tambahan yang bisa kalian jadiin untuk pertimbangan ngejalanin diet ini atau enggak. Gue cuma berpesan, gue pengen berpesan aja, sebenarnya yang harus dikejar adalah hidup sehatnya. Bentuk kebiasaan yang sebenarnya lebih sehat aja sih. Sering olahraga, jangan lupain olahraga. Terus pertahankan semua itu dalam jangka waktu yang sangat lama lah, kalau bisa selamanya ya. Gue juga masih belajar sih untuk terus memaintain berat badan yang
yang segini gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa ngebantu kalian semua. Kalau misalkan ada pengalaman yang aneh dan unik juga ketika ngejalanin diet 13 hari atau diet garam ini, boleh deh kalian sharing juga di kolom komentar. Gue juga penasaran sih, pengen tahu efek ke orang lainnya itu gimana sih. Nah, kayaknya itu dulu sih video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap hidup sehat, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.